Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai firewall. Nah, untuk materi firewall di sini terdapat 17 materi. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, input digunakan untuk memblokir paket yang menuju ke router, sedangkan output digunakan untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Dan forward yaitu untuk memproses paket yang melewati router. Termasuk materi selanjutnya yaitu konsep if dan then. Jadi, if artinya jika dan then adalah maka. Langsung saja kita terapkan konsep ini di Mikrotik. Di sini saya sambungkan dengan Winbox, kemudian pilih menu IP dan pilih firewall. Nah, di sini klik tanda add. Nah, konsep if terdapat pada bagian general, yang artinya parameter yang menentukan suatu paket diizinkan atau diblokir. Paket yang dimaksud ada banyak sekali, misalkan SMP, UDP, dan lain-lain. Jadi, paket yang akan difilter memiliki settingan sesuai kebutuhan. Kemudian untuk konsep hand ada di menu action. Inilah penentuan apakah paket tersebut akan diakses atau drop. Langsung saja kita coba untuk blokir akses Facebook dari PC. Pada konsep ini, yaitu general, di bagian chain, kita isikan forward karena ia melewati router. Untuk di bagian ini, bisa kita isikan IP laptop kita. Di bagian DST, kita isikan IP Facebook. Nah, untuk mengetahui IP Facebook, teman-teman bisa buka command prompt. Nah, kemudian kalian bisa ketikkan seperti ini, maka ia akan menampilkan IP dari Facebook tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan IP karena facebook.com itu adalah HTTPS, maka untuk paketnya kita pilih TCP. Karena HTTPS termasuk ke dalam TCP. Kemudian kita isikan port untuk HTTPS yaitu 443. Kemudian untuk actionnya kita pilih drop untuk memblokir akses Facebook. Nah, kira-kira seperti inilah konsep dari if dan atau konsep jika maka. Kita masuk materi selanjutnya yaitu konsep strategi. Jadi, konsep strategi pada firewall filter yaitu accept few, drop any, dan drop few, accept any. Dari topologi kita memiliki 5 buah PC yang akan kita coba untuk konsep ini. Yang pertama, kita coba 2 komputer agar tidak bisa ping ke internet, sedangkan yang lainnya bisa. Dan yang kedua, kita coba kebalikannya. Untuk kasus pertama, kita akan gunakan strategi kedua, yaitu drop few, accept any. Karena artinya blokir beberapa dan izinkan yang lainnya. Sedangkan untuk kasus yang kedua, dia bisa digunakan strategi accept few, drop any. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kasus hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Beberapa kasus yang akan kita coba diantaranya adalah hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Kemudian hanya beberapa VPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Lalu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sedangkan yang lainnya bisa. Dan yang terakhir, kita akan mencoba memblokir YouTube. Langsung saja kita coba pada kasus pertama. Di sini teman-teman pastikan semua perangkat pada topologi telah running atau menyala. Kita akan buat hanya VPC 1 yang bisa ping router. Teman-teman bisa buka Winbox-nya dan pilih menu IP, kemudian pilih firewall. Di bagian filter rule, kita klik tanda plus. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan chain-nya input karena source address-nya berasal dari VPC dan berakhir di router. Dan untuk strategi yang kita gunakan adalah accept few, drop any. Nah, pada bagian SRC IP kita masukkan IP VPC 1, kita bisa cek dengan IP show IP. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.99.254. Nah, IP tersebut kita masukkan ke dalam kolom SRC address. Kemudian untuk protokol yang kita gunakan ada XMP karena VPC 1 kita izinkan untuk akses internet. Maka di bagian action kita pilih accept. Di sini kita telah berhasil melakukan execute. Sekarang kita bisa lanjutkan untuk membuat rules drop any. Lalu saja kita bisa klik add, kemudian pada chain kita pilih input.
Nah, ini IP-nya kita biarkan kosong. Selanjutnya untuk protokol yang akan kita gunakan adalah ICMP, karena nantinya VPC 2 hingga VPC 5 kita buat agar tidak dapat melakukan ping. Lalu pada bagian action kita ubah menjadi drop. Klik OK. Di sini kita bisa lakukan pengujian. Kemudian buka terminal VPC 1, kemudian ketikkan ping IP routernya yaitu. Nah, di sini ia berhasil ping. Selanjutnya kita akan coba pada VPC 2. Ketikkan ping IP routernya. Nah, di sini akan muncul timeout. Begitu juga dengan VPC yang lainnya. Lalu bagaimana jika kita ingin VPC 1 dan 2 lah yang dapat melakukan ping router, sedangkan yang lain tidak? Maka teman-teman hanya perlu menambahkan rules untuk VPC 2. Kasus kedua, hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server. Kita masuk ke studi kasus yang kedua. Tapi sebelum itu, saya akan menambahkan sebuah server ke dalam topologi kita. Kita klik kanan, lalu pilih no. Di sini kita akan gunakan VPC, untuk namanya kita ubah menjadi server. Begitu juga dengan ikonnya, kita cari icon server. Kemudian untuk description, saya ubah menjadi server. Kemudian klik save. Untuk servernya akan saya sambungkan dengan router kita. Nah, di sini jika sudah, kita bisa melanjutkan mengenai studi kasus yang kedua, yakni membuat beberapa VPC bisa ping ke server dan misalnya tidak bisa. Pertama-tama kita identifikasi tipe chain yang akan kita gunakan. Karena kita akan mencoba ping dari VPC ke server, karena ia melewati router, maka kita akan menggunakan chain forward. Di sini kita akan konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu pada Ether 3. Kita tambahkan IP-nya di mikrotik misalkan. Selanjutnya kita juga bisa konfigurasi di servernya. Kita ketik IP dan IP-nya misal, dan kita definisikan gateway-nya menggunakan IP mikrotik. Jika sudah, kita bisa buka Winbox dan pilih menu IP dan klik firewall. Untuk rule sebelumnya, kita bisa disable terlebih dahulu dengan mengklik tanda silang. Kemudian klik add. Pada bagian chain, kita gunakan forward. Untuk search address-nya, kita akan gunakan IP milik VPC 3 dan 4. Di sini kita cek terlebih dahulu. Tapi yang kita dapat bisa kita isikan saja di sini. Nah, kemudian kita definisikan DST address-nya dengan menggunakan IP milik server, yaitu 192.168.882. Pada bagian protokol, kita gunakan ICMP. Selanjutnya, pada menu action, kita ubah menjadi accept. Kemudian, jika sudah, kita klik apply, kemudian klik copy. Untuk menambahkan rules VPC 4 dan SRC address, kita ubah menjadi milik VPC 4. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik apply dan OK. Berikutnya kita akan buat rules drop ininya. Klik add. Nah, untuk chain masih sama. Kita pilih forward. Di bagian SRC address, kita kosongkan saja. Dan untuk DST address, kita isikan IP server. Kemudian untuk protokol, kita gunakan CMP. Lalu di bagian action, ubah menjadi drop. Jika sudah, kita bisa klik OK. Di sini kita akan melakukan pengujian di VPC 3. Terlebih dahulu, kita ketikkan ping IP servernya. Nah, di sini bisa ya. Maka secara otomatis VPC 4 juga akan berhasil jika di ping. Di sini saya akan langsung coba pada VPC lain yang terblokir. Misalkan pada VPC 2 kita ping IP servernya. Perhatikan di sini ia muncul timeout. Kasus ketiga. Studi kasus yang ketiga, kita akan membuat VPC 2 dan 5 agar tidak dapat mengakses internet dan lainnya kita bisa akseskan pada kasus ini. Kita akan gunakan strategi drop, view, accept any. Sedangkan untuk tipe C-nya yang akan kita gunakan adalah forward. Langsung saja kita konfigurasikan di Winbox, kemudian menu IP dan firewall. Di sini konfigurasi sebelumnya sudah saya disable. Kemudian kita klik add. Pada general, kita definisikan if-nya di bagian chain, ubah menjadi forward. Address kita isi dengan IP VPC 2. Pada bagian DST, kita kosongkan saja, dan pada bagian protokol pilih ICMP. Di sini kita isi di bagian out interface yang mengarah ke USB, yaitu Ether 1. Kemudian pada bagian action kita pilih drop. Jika sudah, kita klik apply.
klik copy, kita ubah IP-nya menjadi milik VPC5. Kemudian kita bisa klik apply dan oke. Kemudian kita tambahkan rules untuk accept ini. Di sini teman-teman klik add, lalu pada chain kalian pilih forward, kemudian bagian IP kita kosongkan. Selanjutnya untuk protokol pilih ICMP dan out interface pilih Ether 1, dan di bagian action kita pilih accept. Jika seperti ini, apply dan oke. Lalu lakukan pengujian. Kita lakukan di VPC2 terlebih dahulu. Kita ketikkan ping 8.8.8.8. Nah, jika muncul output seperti ini, berarti ia sudah tidak mendapatkan akses internet. Maka secara otomatis VPC5 pun tidak memiliki aksesnya. Sedangkan di sini kita coba di VPC1, kita ketik ping google.com dan ping 888, maka ia akan memberikan output TTL yang artinya VPC1 dapat mengakses internet. Termasuk ke materi selanjutnya, yaitu kasus keempat, blokir YouTube dari sisi klien. Sebelum lanjut ke studi kasus yang keempat ini, kita akan menambahkan satu perangkat lagi pada topologi, dan perangkat ini memiliki tampilan GUI. Teman-teman bebas menggunakan vendor mana. Di sini saya akan gunakan Linux, dan klik kanan dan pilih node. Kemudian teman-teman bisa pilih Docker IO. Untuk di bagian icon, saya ubah menjadi desktop Linux. Jika sudah, kita bisa klik select, kemudian centang di bagian Ether 1, kemudian ini ubah menjadi RDP. Jika sudah, kita scroll dan klik save. Nah, di sini kita start dan sambungkan dengan switch. Nah, di sini kita sudah selesai dengan topologinya. Dengan begitu, kita bisa melanjutkan studi kasus yang keempat ini, yaitu memblokir akses YouTube. Untuk konfigurasi firewall filter sebelumnya sudah saya disable. Kali ini semua PC akan kita blokir semua aksesnya. Kita akan menggunakan strategi drop any. Di sini klik add, pada bagian chain pilih forward karena YouTube melewati interface yang mengarah ke USB. Untuk RSC addressnya bisa dikosongkan saja karena kita akan memblokir seluruh klien. Kemudian yang bagian protokol kita pilih yang HTTPS atau TCP dan kita berikan port yaitu 443. Kemudian kita ketik advance, kita ketikkan. Nah, ini menandakan segala kata apapun yang mengandung unsur youtube.com kan otomatis terblokir. Selanjutnya pada menu action kita pilih drop. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik apply dan oke. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Di sini kita pergi ke tampilan browser berbasis GUI milik Linux. Kita klik di bagian Chrome dan klik pada pojok kanan. Kita akan mengakses melalui jaringan private mode samaran. Kita coba ketik youtube.com. Perhatikan, dia tidak akan bisa diakses karena sudah terblokir. Termasuk materi selanjutnya yaitu firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan informasi atau aktivitas yang ada pada router. Nah, kita dapat membuat atau menambahkan aktivitas melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Selanjutnya adalah NTP. NTP yaitu Network Time Protocol, merupakan pengaturan waktu pada mikrotik. Salah satu fungsi dari firewall ini yaitu memblokir berdasarkan waktu. Namun NTP perlu melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dan satu jaringan. Istilah lain dari NTP adalah SMTP, yaitu merupakan NTP dengan versi lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas. Untuk metode NTP ada 4. Yang pertama adalah server sebagai penyedia pool, yang kedua ada klien sebagai penerima, dan yang ketiga ada firewall, serta yang terakhir adalah broadcast multicast. Oke, jadi langsung saja ke prakteknya. Pada Windows, buka menu sistem dan pilih menu SNTP client. Pada bagian enable kita checklist, lalu bagian primary NTP servernya kita isi dengan time Indonesia, yaitu seperti ini. Kemudian kita isikan sama, namun bedakan dengan angkanya yaitu 1.
kemudian kita klik apply, dan bagian model akan berubah menjadi unicast. Selanjutnya bisa kita lakukan perubahan waktunya sesuai dengan negara kita. Pada menu sistem lalu call, pada time kita ketikkan Asia/Jakarta kemudian apply. Nah, di sini secara otomatis waktunya akan berubah. Selanjutnya kita akan login YouTube. Di sini kita akan menu firewall. Pada bagian role terakhir, kita double klik, kemudian pilih pada tab extra. Bagian time kita isikan, kemudian di sini ada pilihan hari. Di sini saya centang semua saja. Lalu kita lakukan pengujian. Nah, di sini saya ketikkan youtube.com, maka dia akan muncul loading dan tidak dapat diakses. Masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep address list. Firewall address list ini adalah cara menjadikan IP address menjadi satu nama. Address list juga bisa sebagai action pada role firewall, yaitu untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita pindahin dan dimasukkan ke dalam list. Untuk caranya, kita bisa ke menu IP, lalu firewall, dan pilih tab address list. Misalkan terdapat klien nakal, maka di sini bisa kita tambahkan saja list tersebut. Kita tuliskan identifikasi klien tersebut, misal di sini klien underscore nakal, dan untuk IP-nya misalkan 192.168.1.10. Lalu kita apply dan oke. Kemudian misalkan ada sekelompok klien yang nakal dalam satu network, maka kita klik add, kemudian kita beri nama klien nakal lagi, kemudian pada bagian IP kita tuliskan range IP-nya, misalkan, maka nanti IP yang termasuk dalam range ini aksesnya dapat kita atur. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu address list untuk firewall filter. Address list dapat dimanfaatkan untuk penerapan firewall filter dibandingkan dengan kita membuat rule satu persatu, maka akan lebih mudah jika menggunakan fitur ini. Langsung saja kita coba pada Winbox. Di bagian filter rule kita enable kembali rule sebelumnya. Kita akan gunakan salah satunya. Nah, karena sebelumnya pada PVC kita menggunakan IP DHCP, maka sekarang kita akan setting secara statik. Kita akan gunakan range IP. Jika sudah, kita akan membuat beberapa VPC dapat mengakses router, sedangkan yang lain tidak bisa, yaitu dengan menggunakan firewall filter. Di sini kita buat terlebih dahulu address listnya. Kita beri nama approve. Untuk di bagian address kita berikan range IP-nya. Di sini saya gunakan IP VPC 1 dan 2, yaitu 31 hingga 32. Jika sudah, kita klik apply dan oke. Kemudian kita akan memfilter. Di sini kita menggunakan salah satu rule yang diisikan di bagian src address, kita kosongkan. Kemudian di bagian ini kita pilih addresses yang bernama approve. Untuk action kita pilih accept. Kita apply dan oke. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada VPC 1 yang akan kita coba ping ke router. Nah, di sini sudah berhasil ping, maka secara otomatis VPC-nya juga bisa kita ping. Di sini kita langsung coba untuk ping router dari VPC lain. Nah, di sini akan muncul time on karena aksesnya sudah kita tahu atau tidak diizinkan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu address list untuk firewall NAT. Nah, untuk materi kali ini kita akan mencoba terapkan address list kasusnya. Ini membuat beberapa VPC saja yang bisa internetan dan sisanya tidak bisa. Di sini saya definisikan VPC 1 sampai 4 lah yang dapat mengakses internet. Langsung saja kita konfigurasikan di Winbox. Pertama-tama kita bisa membuat address list terlebih dahulu dengan klik add. Kemudian untuk nama saya berikan VPC 1-4, lalu bisa kita tuliskan saja IP-nya 192.168. Jika sudah, kita klik apply.
Lalu kita ke menu nav dan double klik pada rules-nya. Untuk chain-nya kita gunakan src nav. Lalu pada bagian advanced pada menu addresses kita isi dengan yang sudah kita buat tadi, yaitu PVC 1 sampai 4. Kemudian untuk bagian action-nya kita pilih yang masquerade, karena kita ingin mentranslatekan kumpulan IP private menjadi satu IP public. Lalu kita apply dan OK. Langsung saja kita lakukan pengujian di VPC 1. Kita bisa link ke internet menggunakan ping 8.8.8.8. Nah, dia akan berhasil ping. Selanjutnya kita coba langsung ke VPC 5, maka akan muncul timeout karena kita sudah setting yang dapat mengakses internet hanyalah VPC 1 hingga 4. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu firewall NAT src NAT, di mana NAT memiliki definisi Network Address Translation yang berfungsi untuk mentranslate IP private menjadi IP public. Jenis NAT itu ada dua tipe yang bisa kita gunakan, ada yang namanya source NAT dan juga destination NAT. Tentu keduanya memiliki perbedaan. Source-nya itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar akses ke internet, sedangkan klien di destination itu kebalikannya, yaitu ada jaringan dari luar masuk ke jaringan klien kita. Di menu if kita menentukan apa yang akan kita gunakan, apakah src NAT atau destinat. Sedangkan di menu end kita menentukan apa yang kita dilakukan pada source NAT. Action-nya bisa kita gunakan atau dua macam, yaitu masquerade gunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic, dan rsc-NAT yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Untuk action rsc-NAT mudahnya adalah kita mengubah IP private menjadi IP public secara manual dengan menggunakan IP public tersebut di bagian menu to address dan masuk ke materi firewall NAT DST-NAT. Kita bisa klik kanan lalu pilih node, dan di sini saya akan gunakan perintah docker. Untuk image kita akan gunakan Apache. Di sini di bagian nama saya definisikan dengan nama web server. Saya akan gunakan server saja, dan di bagian satu static IP agar ia satu network dengan IP mikrotik di network 2, dan di bagian default dan di bagian DNS kita 8888. Nah, selanjutnya pada primary console pilih telnet, dan ini kita pilih SSH, kemudian kita save. Di sini kita bisa start dan disambungkan dengan switch. Di sini saya jalankan terminalnya. Di sini kita cek IP-nya terlebih dahulu menggunakan perintah ifconfig. Nah, ia sudah running dan IP-nya sudah tersetting. Kemudian kita coba ping internet. Di sini ia masih timeout karena sebelumnya kita konfigurasi firewall hanya VPC tertentu yang dapat mengakses internet. Maka dari itu kita bisa tutup terlebih dahulu, dan di sini kita bisa coba ping internet kembali. Dan perhatikan, ia sudah berhasil ping. Masuk ke materi DST-NAT action DST-NAT. Setelah kita mempersiapkan topologinya, kita akan membahas mengenai action DST-NAT, namun dengan melakukan praktek. Langsung saja kita coba, kita pergi ke menu IP kemudian firewall. Nah, di sini kita tambahkan rule baru. Rule ini digunakan jika ada rangkaian yang terhubung ke internet dan dia ingin akses ke web server, maka dia menggunakan IP public mikrotik yang sudah statik. Teman-teman bisa pause pada bagian ini untuk melihat lebih detail. Maka di sini saya lanjutkan untuk membuat rule-nya. Di bagian general, untuk chain kita pilih yang DST-NAT. Kemudian di bagian protokol, karena dia ingin akses ke web server, maka gunakan TCP. Kemudian di bagian DST portnya kita isikan 0181 sehingga nanti jaringan ataupun perangkat yang terhubung ke jaringan kita, dia harus menggunakan port 8181. Bagian DST address-nya kita isikan IP public mikrotik yang statik. Kemudian di bagian action kita pilih yang action DST-NAT. Kemudian di bagian to address kita isikan IP address-nya server. Untuk to port
Karena web server itu menggunakan protokol TCP, jadi portnya itu 80. Nah, jika sudah, bisa kita langsung klik OK, kemudian lakukan pengujian. Teman-teman buka jendela baru di browser, kemudian ketikkan IP public, server, dan portnya. Nah, di sini muncul web server is running. Maka inilah tampilan dari Apache-nya. Kita masuk ke materi DNS server. Sebelum saya melanjutkan action pada PSTNet, yaitu kita bahas mengenai DNS terlebih dahulu. Domain name system adalah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi atau mentranslate alamat IP ke domain ataupun sebaliknya. Dari domain ke IP DNS server ini bisa ditranslatekan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal dan bisa diakses menggunakan domain. Langsung saja pada aplikasi Winbox, teman-teman pilih menu IP dan klik menu DNS. Pada bagian Allow Request kita centang, kemudian klik di bagian static. Di sini teman-teman bisa add. Kalau pada bagian nama saya berikan server1.mydomain.com, yaitu untuk server satunya. Kemudian pada address kita isikan IP milik server 1. Lalu kita bisa klik apply dan klik copy. Di sini untuk namanya ubah menjadi server2.mydomain.com. Lalu isikan IP addressnya menjadi address milik web server Apache. Jika sudah, bisa klik apply dan OK. Kemudian kita akan uji di PVC 1 untuk melakukan ping domain, lalu memastikan server sudah mendapatkan IP dan DNS pada PVC sudah diubah menjadi IP router. Kita coba ping ke server 1. Nah, di sini ia berhasil ping. Kita masuk ke materi DNS NAT Action Redirect. Redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Jadi ketika klien ingin mengakses domain ke server, maka router akan melakukan action redirect. Agar lebih mudah dipahami, kita akan buka aplikasi Winbox. Pada menu IP firewall, di bagian NAT kita bisa klik add. Kemudian ke tab action, di sini kita coba pilih destination. Perhatikan ada kolom to address. Jadi kita bisa menentukan ingin melemparnya kemana. Sedangkan kita jika menggunakan direct, ia tidak ada to addressnya karena paketnya akan dilempar ke router sendiri. Langsung saja kita coba terapkan pada DNS server. Tapi sebelum itu, VPC yang kita miliki harus menggunakan DNS mikrotik di ether 2, yaitu 192.168.99.1. Lalu bagaimana jika IP DNS-nya bukanlah IP mikrotik seperti 88 misalkan? Maka kita tidak bisa melakukan pengujian karena sebelumnya kita telah konfigurasi DNS dengan spesifikasi menggunakan IP mikrotik. Tetapi kita bisa menggunakan action retire. Kita bisa bangun boxnya. Di sini kita tambahkan rule baru, kemudian di bagian general kita gunakan DSTNet. Lalu untuk protokol, karena ini kasusnya DNS, kita menggunakan protokol UDP. Kemudian untuk portnya adalah 53. Selanjutnya untuk di bagian DST address kita isikan IP DNS-nya VPC setelah kita menggunakan 8888, sehingga nanti VPC yang menggunakan IP DNS 8888 tetap bisa akses ke domain server kita. Dan kita menu action pilih, kemudian kita klik apply dan OK. Kemudian bisa kita lakukan pengujian. Nah, di sini kita ping servernya. Dan di sini ia berhasil ping. Lalu bagaimana jika DNS-nya bukan hanya 8888? Maka pada bagian root-nya bisa kita ubah. Ini di bagian address kita tutup saja dengan apply dan OK. Maka seluruh VPC yang menggunakan IP DNS berapapun itu tetap bisa mengakses server 1 atau server 2. Kita bisa lakukan pengujian di VPC lain dengan ping server 1. Maka di sini perhatikan VPC-nya bisa ping ke server 1.